Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi bersama Mister, anak-anak kelas 5 SD Pelita Nusantara. Di hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada hari ini Mister akan mengajarkan suatu surah yang ada di dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya bersumpah dengan empat tempat yang memang tempat perjuangan para nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Alaihi Salam. Nah, apakah empat tempat itu? Apakah surah yang dimaksud? Mari kita simak penjelasan berikut ini, anak-anak sekalian. Nah, yang Mister maksud tadi, surah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalamnya dengan menyebutkan empat tempat yang suci, tempat yang menjadi perjuangan para nabi alaihi salam dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang tahu apa surah itu? Sebelumnya, siapkan dulu Al-Qur'anul Karim yang kalian punya di rumah ya. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang Quran surah At-Tin. Quran surah At-Tin ini tergolong ke dalam golongan surah Makkiyah. Artinya surah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum baginda hijrah ke kota Madinah. Artinya surah ini turun di kota Mekah ya. Surah Al-Quran ke-95 di dalam Al-Quran. Nah, Mister buka dulu ya. Kita cari Qurannya. Surah At-Tin di dalam Mushaf Al-Quran, surah ke-95. Sebelum kita membaca Al-Quran, ada baiknya kita berta'awuz ya. Ta'awuz memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan atau godaan setan. Nah, kita mulai membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak anak-anak ya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Ananda sekalian, anak-anak Mister yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya, yang sehat-sehat, mudah-mudahan Ananda berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Tin ini telah bersumpah dengan nama-nama tempat yang suci. Apa saja itu? Ada yang tahu? Yang pertama itu dalam ayat 1, ayat pertama Quran surah At-Tin. Allah mengatakan Wattini wazzaitun, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya buah tin, demi buah tin dan buah zaitun ya. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas dua buah ini, buah tin dan buah zaitun? Kemudian pada ayat kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan nama tempat yang lain lagi. Wa turi sinin, kata Allah, dan demi gunung Sinai. Nah, kenapa yang ayat pertama itu buah
lalu buah zaitun, dan kemudian gunung Sinai. Apakah buah tin dan buah zaitun ini tumbuh di gunung Sinai? Nah, kita lanjutkan lagi. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Quran surah Atin, "Wahazal baladil amin." Wahazal baladil amin, kata Allah, yang artinya dan demi tempat yang aman ini, kota yang aman ini. Nah, mari kita terjemahkan satu persatu ya. Kalau seandainya kalian di rumah memiliki kitab terjemahan, kita terjemahkan lagi dari ayat yang pertama. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Yang Allah maksud di dalam Al-Quran, buah tin itu adalah suatu tempat, suatu kota yang dimana kota tersebut banyak terdapat tumbuh buah tin di dalamnya. Ada yang tahu tempat apa nama kotanya? Nama kotanya itu ialah Damaskus. Di kota Damaskus banyak sekali tumbuh buah tin pada saat itu. Kota Damaskus adalah ibu kota dari negara Suriah. Nah, Suriah yang sekarang ini sedang berkecamuk ya, perang saudara di dalamnya. Allah bersumpah atas nama kota Damaskus tersebut atau buah tin itu yang banyak tumbuh di dalam kota Damaskus. Kenapa Allah menyebutkan kota Damaskus itu? Karena kota Damaskus itu adalah tempat dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Ayat yang kedua, masih ayat yang pertama ya. Tadi watin, buah tin tumbuh di kota Damaskus, tempat tempat dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua yaitu zaitun, buah zaitun. Ada apa dengan buah zaitun? Ternyata Allah juga mengisyaratkan suatu tempat yang mana banyak tumbuh pohon zaitun, yaitu Bethlehem atau Yerusalem ya, Palestina. Tempat yang juga sampai saat ini masih berkecamuk dengan perang saudara. Nah, di kota Palestina ini Allah banyak menumbuhkan buah zaitun di dalamnya. Tempat-tempatnya kelahiran para nabi dan tempat berjuangnya para nabi dan tempat makamnya para nabi alaihi salam. Nah, anak-anakku sekalian, tempat selanjutnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang Allah bersumpah atasnya, yaitu adalah Waturi Sinin, Gunung Sinai, terletak di kota Mesir, terletak di negara Mesir ya. Gunung Sinai itu tempat di mana Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tempat di mana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah. Nah, selanjutnya pada ayat ketiga Allah mengatakan wahazal baladil amin, yang artinya dan demi tempat yang aman ini. Nah, Allah di sini mengatakan yaitu kota Mekah Al-Mukarramah, tempat yang memang Allah janjikan aman terus sampai hari kiamat nanti, sampai di mana Dajjal laknatullah alaihi sudah berjalan ke seluruh penjuru dunia, namun dia tidak akan pernah bisa masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi itulah empat tempat yang menjadi sumpah Allah Subhanahu wa taala pada pembukaan Quran surah At-Tin ini. Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita selaku hambanya dari surah At-Tin ini? Mari kita lanjutkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, fama yukadzibuka ba'du biddin, alaihissallahu biahkamil hakimin.
mengatakan, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita telah diciptakan Allah dalam bentuk yang paling baik, paling sempurna. Coba kalian lihat diri kalian sendiri ya. Kalian punya mata untuk melihat, kalian punya hidung, kalian punya bibir, kalian punya wajah yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, telinganya ada dua, ada kan di satu sebelah kanan, yang satu lagi di sebelah kiri, tangannya juga ada dua, kakinya ada dua, semuanya Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna. Nah, selain itu, bentuk sempurna yang dimaksud Allah di dalam Quran surah At-Tin ini adalah yang namanya akhlak dari manusia itu, ya, dapat juga ditafsirkan dengan akhlak dari manusia itu sendiri. Bagaimana Allah menciptakan dalam bentuk yang sempurna. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna. Lalu Allah Lalu Allah kembalikan kita ke dalam bentuk yang serendah-rendahnya. Maksudnya di sini adalah apabila kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan ini, maka kita akan dikembalikan ke dalam tempat yang rendah sekali, yaitu di mana? Di neraka, ya. Illallazina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali, tidak semua orang yang diciptakan dalam bentuk sempurna dimasukkan ke dalam neraka. Tidak semuanya. Ada orang-orang yang tidak dimasukkan ke dalam tempat yang rendah itu, anak-anak. Yaitu siapa mereka? Illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Illallazina amanu wa amilu sholihah, yang beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putus-putus. Nah, selanjutnya Allah mengatakan, fama yukazzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka tetap mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala itu? Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Anak-anak, tadi sudah mendengarkan ya penjelasan Mister tentang makna Quran surah At-Tin yang terdiri dari 8 ayat. Nah, seperti ini ya bentuk surah At-Tin. Kemudian Mister akan menerangkan tentang hukum tajwidnya agar kalian bisa membaca Quran surah At-Tin dengan baik dan benar sesuai makhrajatul huruf dan hukum tajwidnya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu ya hukum-hukum tajwid apa saja yang terdapat dalam Quran surah At-Tin. Nah, ini dia tahsin tajwid surah At-Tin. Itu ada alif lam, ada mad ya. Alif lam ini ada 2. Alif lam syamsiah, itu lamnya tidak dibaca. Lalu alif lam qamariyah, lamnya dibaca. Kemudian mad. Mad ini adalah tanda panjang dalam membaca surah Al-Quran, ayat Al-Quran ya. Ada mad tabi'i atau mad biasa. Lalu ada mad arid. Mad arid li sukun ya, bukan mad arif. Mister salah tulis. Mad arid li sukun, artinya mad yang terjadi karena ada huruf hidup yang disukunkan atau dimatikan. Biasanya ini terjadi di setiap akhir ayat. Nah, kemudian mad jais munfasil. Mad jais munfasil ini terjadi karena adanya mad tabi'i. Mad tabi'i itu apa? Huruf alif di fathah, huruf ya di kasroh, dan huruf waw di dhammah. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang berbeda kata atau tidak pada satu kata, itu mad jais munfasil, dibaca panjang ya. Kemudian
mad badal atau mad pengganti. Nah, selain itu ada juga harfulin, ada kolkolah. Kolkolah di sini kolkolah suro. Kemudian ada ikhfa yang dibaca samar. Kemudian ada gunah yang dibaca berdengung. Kemudian ada izhar yang dibaca jelas. Lalu ada juga tafkim yang dibaca tebal. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat. Ini contohnya yang sudah Mister lingkar-lingkari. Yang pertama itu dari ayat pertama di sini ada alif lam syamsiah ya. Kita lihat. Di situ ada wattini wazzaitun. Kata wattin itu menunjukkan tanda baca alif lam syamsiah. Kenapa alif lam syamsiah, Mister? Karena tanda lamnya, huruf lam tidak dibaca. Apa saja itu huruf yang memiliki hukum tajwid alif lam syamsiah? Itu huruf ta, salah satunya watin. Lalu huruf to, at-tariq ya, bukan al-tariq. Kemudian huruf ro, ar-rahman, bukan al-rahman. Itu salah satu contoh dari alif lam syamsiah. Nah, di dalam Quran surah At-Tin ini ada wattini wazzaitun ya. Nah, itu adalah alif lam syamsiah. Jadi bacanya wattin, bukan waltin. Di sebelahnya di sini ada harfulin. Harfulin ya. Apabila ya mati bertemu dengan apabila ada ya mati, tapi huruf sebelumnya itu bertanda fathah. Nah, itu namanya harfulin. Kalau seandainya ya mati, huruf sebelumnya itu bertanda kasroh, itu namanya mad tabi'i. Apabila bertanda fathah, maka fathah itu garis atas ya, dibaca A. Kalau kasroh dibaca I. Nah, apabila fathah maka itu tanda bacanya harfulin. Wazaitun, seperti itu. Pada ayat 2 di sini kita lihat ada mad tabi'i. Ada mad tabi'i ya. Mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat tidak lebih ya. Apabila ada alif di fathah, ya di kasroh, dan waw di dhammah, maka itu adalah hukum bacaan mad tabi'i atau mad biasa. Jadi bacanya itu bukan waturi ya, bukan waturi, tapi waturi. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu di sini kita lihat ya, pada ayat keempat itu ada wahazal baladil amin. Di sini Mister tidak memberikan tanda, tapi bisa kita lihat di sini wahazal baladil ada alif lam. Nah, ini lamnya dibaca ya wahazal, bukan wahazab baladil, tapi wahazal. Itu adalah alif lam qamariyah. Selanjutnya pada ayat kelima itu ada qalqalah sugro dan ikhfa. Kita akan menemui qalqalah sugro dan ikhfa. Mister, qalqalah itu kan ada dua. Ya, ada dua. Ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu ciri-cirinya huruf-huruf qalqalahnya itu diberi tanda sukun. Ya, diberi tanda sukun dan letaknya di tengah kalimat atau tengah ayat. Seperti contohnya dalam Quran surah At-Tin ini. Contohnya dalam Quran surah At-Tin ini, laqad khalaqnal. Nah, ini adalah contoh dari qalqalah sugro, laqad khalaqnal ya. Kalau qalqalah kubro itu seperti contohnya ada di Quran surah Al-Ikhlas, itu di akhir ayatnya hurufnya. Nah, selanjutnya pada ayat kelima Quran surah At-Tin ini anak-anak, kita akan menemui huruf hukum bacaan ikhfa. Ikhfa ya, ikhfa itu dibaca samar pada kalimat insana. Jadi di sini bukan insana. Nunnya itu bertemu dengan huruf sin ya, dibaca samar insana.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Seperti itu. Nah, di ayat ke-6 kita akan menemui huruf gunnah. Kenapa gunnah? Karena ada mim mati bertemu dengan mim, ya. Summa, ini di sini mimnya itu tasydid. Ada mim tasydid, mim bertemu dengan mim atau mimnya double sehingga dibacanya juga berdengung atau dibaca double juga. Summa radadnahu asfala safilin. Seperti itu. Nah, kemudian di ayat ke-7 ya, ayat yang paling panjang dalam Quran surah At-Tin, ini ada izhar. Izhar itu apa? Kebalikan dari ikhfa. Kalau ikhfa bacanya itu samar-samar, kalau izhar dibaca jelas ya. Jadi dibaca tegas. Mister contohkan dari awal. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ya. Di sini ada falahum ajrun. Nah, mim mati bertemu dengan huruf alif. Di sini adalah izhar syafawi. Izhar syafawi jadi mimnya tidak boleh berdengung ya, bukan falahum ajrun, bukan seperti itu, tapi falahum ajrun. Nah, kemudian ajrun ada nun mati ya. Di huruf ro-nya itu adalah domah tanwin. Domah tanwin bacanya run bertemu dengan huruf ghain. Maka itu adalah izhar halqi. Ya, dibacanya harus jelas, jangan ajrun ghairun. Tidak seperti itu, tapi harus ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Ghairun ya, bukan ghairu. Karena di sini nun matinya atau domah tanwinnya harus dibaca jelas. Lalu pada ayat ke-8-nya, itu ada alaihissallah. Nah, ada kata Allah ya, ada kata Allah yang sebelumnya didahului dengan huruf yang bertanda fathah sehingga hukum bacaannya adalah tafkim atau dibaca tebal. Misalnya alaihissallah, jadi dibacanya Allah ya, bukan alaihissallah. Alaihissallahu biahkamil hakimin ya. Nah, kalau yang tidak dibaca tebal itu contohnya adalah innalillahi ya. Misalnya innalillahi bukan innalillahi ya. Salah kalau innalillahi. Kenapa? Karena sebelum kata Allah itu bertanda kasroh, bertanda i, dibaca i, sehingga tidak dibaca tebal. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, bukan inna lillahi. Contoh lainnya dari tafkim ini seperti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, kata innallah karena inna itu bertanda fathah bertemu dengan kata Allah sehingga menyebabkan hukum bacaan tafkim atau tebal berlaku di situ. Oke, baik anak-anak, sudah selesai ya pembelajaran kita tentang cara membaca Quran surah At-Tin dengan baik dan benar sesuai makhrajatul huruf dan hukum bacaan tajwidnya. Jangan lupa diamalkan, sering-sering dibaca Quran surah At-Tinnya, dan sampai bertemu dengan pembelajaran berikutnya. Mungkin Mister akan memberikan video pembelajaran atau kita bertemu di room aplikasi Zoom. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.